Janji dari Perjanjian Kekal bagian ke-14 silsilah Yesus Kristus periode ketiga bagian ke-13 Yusuf. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus fase ketiga yang memiliki 14 generasi, yaitu dari masa kerajaan Yehuda hancur sampai Yesus Kristus lahir. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaran sejarah penebusan Tuhan baik di zaman itu dan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh ke-13 dalam silsilah Yesus Kristus fase ketiga, yaitu Yusuf. Arti nama Yusuf adalah Tuhan yang menambahkan. Oh Tuhan, tambahkanlah. Akar katanya adalah yasab, yang artinya menambahkan, bertambah, melakukan lagi, ia akan menambahkan. Dikatakan di Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yusuf dicatat sebagai ayah dari Yesus Kristus. Yusuf dicatat sebagai orang yang tulus hati. Tulus hati adalah tindakan iman. Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Seperti apakah Yusuf yang tulus hati ini? Iman Yusuf yang tulus hati yang pertama, Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum dan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tradisi orang Yahudi adalah pasangan melalui proses 1 tahun bertunangan, setelah itu baru bisa menikah secara resmi dan memulai hidup sebagai suami istri. Saat itu Yusuf dan Maria sedang bertunangan namun belum menikah. Di saat itu Maria hamil dari Roh Kudus. Maka pastinya Yusuf sangat kaget dan sangat khawatir. Yusuf yang mengasihi Maria dengan tulus mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan mereka dengan tidak diberitahu kepada orang-orang. Yusuf tidak mau mengekspos kesalahan Maria kepada umum. Maka dari itu Yusuf ingin membatalkan atau menceraikannya diam-diam. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata diam-diam bahasa Yunaninya adalah latra yang artinya dengan rahasia. Tujuan Yusuf membatalkan pernikahan ini adalah agar Maria dilindungi dari hukuman mati dirajam batu karena hamil sebelum menikah. Ulangan 22 ayat 23-24 dikatakan, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tujuan Yusuf menceraikan Maria diam-diam agar Maria dan bayi dalam kandungannya tidak mati. Pada akhirnya tindakan Yusuf ini adalah tindakan melindungi Yesus Kristus yang dikandung Roh Kudus di dalam Maria. Lalu iman Yusuf yang tulus hati yang kedua adalah Yusuf langsung taat sesuai dengan yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dikatakan di Matius 1 ayat 18-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dikatakan Yusuf mempertimbangkan maksud itu
Di ayat 20, kata mempertimbangkan adalah tauta dalam bahasa Yunani yang artinya perkara-perkara. Artinya, Yusuf banyak berpikir dalam mengambil keputusan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam tanpa mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ketika Yusuf sedang berpikir seperti ini, malaikat menampakkan diri dalam mimpi Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Setelah mendengar firman ini, Yusuf taat dan langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Secara logika, laki-laki akan berpikir perempuan hanya dapat hamil jika berhubungan intim dengan laki-laki. Tidak mungkin Maria bisa hamil tanpa hubungan intim dengan laki-laki. Tapi setelah menerima firman Tuhan, dia membuang segala pikiran manusiawi dan taat dengan mutlak dan segera di hadapan firman Tuhan. Membuang pikiran sendiri lalu taat mutlak dan segera adalah iman yang tulus hati. Terjemahan yang lainnya, seorang yang benar. Lalu dikatakan di Matius 1 ayat 25, tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perbuatan Yusuf ini merupakan ketaatan yang sepenuhnya kepada perintah malaikat. Yusuf adalah orang yang tulus hati, terjemahan lain orang benar, yang mengorbankan dirinya dengan rela hati untuk kehendak Allah, dan pengabdian Yusuf menggenapi penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Ini mengajarkan kita harus menjadi orang yang tulus hati atau orang yang benar, yang mengorbankan diri dengan tulus hati, rela hati untuk kehendak Tuhan, mengabdi sebagai alat Tuhan yang menggenapi sejarah penebusan Tuhan. Ketaatan Yusuf dapat terwujud dari kasih karunia Allah saja. Sesuai arti nama Yusuf, yaitu Tuhan yang menambahkan. Ketaatan terhadap firman Tuhan dapat terwujud karena kasih karunia demi kasih karunia yang ditambahkan kepada Yusuf dan kita semua yang percaya. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.